Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Basaria Rayani Fauzia Sirait SPD. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS 2021 Angkatan 16 Kelompok 1 nomor absen 4. Saya dari Kabupaten Simalungun. Di podcast kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Sebelum kita membahas jauh tentang anti korupsi, kita awali dengan apa itu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Korupsi juga bisa terjadi karena terpaksa, dipaksa, atau memaksa, baik itu dalam jumlah yang sedikit ataupun yang banyak. Untuk lebih mengenal apa itu korupsi, kita harus tahu apa yang merupakan ciri-ciri dari korupsi, yaitu 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang 6. Mengkhianati kepercayaan. Selain karena adanya niat dan kesempatan, hal lain yang menyebabkan korupsi itu terjadi antara lain: pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan dan keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian jika ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Untuk bisa menumbuhkan sikap anti korupsi, kita harus paham nilai-nilai dasar anti korupsi terlebih dahulu. Ada 9 nilai dasar anti korupsi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Setelah kita mengetahui apa itu korupsi, bagaimana ciri-cirinya dan apa penyebabnya, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi kepada diri kita. Kita bisa melakukan penerapan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kita masing-masing. Di sini, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu di SMP Negeri 1 Jawa Maraja. Yang pertama, datang tepat waktu di sekolah dan pulang pada waktunya. Yang kedua, menuntaskan setiap pekerjaan dengan benar dan tepat waktu. Ketiga, berani menolak apapun itu yang bertentangan dengan aturan. Yang keempat, bersikap sederhana dengan bergaya hidup tidak boros. Yang kelima, sebagai seorang guru, tidak pilih bulu dalam menentukan nilai siswa. Yang keenam, menumbuhkan rasa dan jiwa integritas dalam diri kita. Demikianlah podcast kali ini tentang penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi. Terima kasih.